Selamat sore, saudara semua dimanapun berada. Ya, hari ini kembali kita sharing di secangkir kopi pahit. Ya, kita mempelajari tentang kehidupan kita, bagaimana kita hidup. Jadi ada banyak hal, masukan dari teman-teman, ya, yang bertanya ini dan itu, ya. Mengapa kemalangan bagi hidup kita itu kadang bertubi-tubi gitu kan? Kayak sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, pertanyaannya adalah sesuai dengan judul tema kita kali ini, di manakah Allah saat kita menderita? Di manakah Allah saat kita membutuhkan Dia? Nah, kadang-kadang hal itulah yang membuat orang menjadi murtad. Hal itulah yang membuat orang menjadi bunuh diri. Karena dia merasa Allah tidak beserta dengan dia. Karena dia merasa bahwa Allah itu tidak ada. Karena buktinya tidak pernah menolong. Nah, bagi saudara yang pernah mengalami hal yang sama, ya silakan simak terus apa yang kita sharingkan bersama-sama. Karena semua orang pasti mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan itu. Setiap orang pasti mengalami gitu kan. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak akan mengalaminya. Tetapi kenapa Allah izinkan? Kenapa dia seolah-olah tidak ada gitu loh saat kita butuhkan? Kurang apa kita? Apakah kita kurang beriman? Ya, apakah kita kurang percaya? Apakah kita kurang ibadah? Sehingga ketika kita membutuhkan pertolongan, Allah tidak ada, Allah tidak hadir, gitu kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, kadang-kadang kan keadaan sulit itu datangnya bersama-sama, berturut-turut. Nah, seringkali kita menyalahkan keadaan, seringkali kita menyalahkan nasib, sering ya kan? Kita bertanya kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Nah, masalahnya ketika kita datang kepada guru-guru agama kita, mereka bilang kita suruh introspeksi diri kan. Coba dosa apa yang sudah kamu buat, ya kan? Coba kamu sholatnya bener apa enggak, ya kan? Kadang-kadang hal seperti itu yang ditanyain, yang membuat kita malah sakit hati. Coba kamu bayar zakat apa enggak tahun ini? Apakah kamu taat tidak gitu kan? Apakah puasanya bolong-bolong enggak? Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu tuh membuat kita tuh tidak menemukan jawaban, malah kita yang semakin ternyata saya memang dijauhi oleh Allah. Saya memang tidak pantaslah hidup. Nah, akhirnya banyak orang bunuh diri gitu kan. Kenapa? Ya karena itu tadi, kemalangannya yang tiba-tiba datangnya terus menerus gitu kan. Jadi sama seperti ya saya ngalamin. Ya, ketika tidak punya uang, tiba-tiba saya lupa saya harus isi token listrik. Nah, ini walaupun murah lah 50.000, tapi itu menyakitkan. Tiba-tiba saya ke kebun, burung saya ada yang makan, itu harganya ratusan ribu. Waduh. Iya. Terus apalagi ternyata ada tagihan yang belum dibayar dan saya belum dapat uang untuk membayarnya. Nah, bertubi-tubi gitu loh. Hal-hal yang itu kok ternyata hari ini kok kejadiannya tuh ada inilah, ada itulah, dan itu kadang kita kayaknya Tuhan gak jagain kita. Ya, padahal kita berdoa terus, padahal kita baca firman Tuhan, kayaknya kita sudah melakukan apa yang sudah memang wajib kita lakukan gitu kan. Tapi kok sepertinya Allah nggak ada di situ, nggak tolong kita gitu kan. Nah, sehingga muncullah pertanyaan bagi setiap orang, bagi kita semua, bagi saya, di manakah Allah saat kita menderita? Di manakah Allah gitu kan? Kadang-kadang tunjukkan wajahmu gitu kan. Kadang-kadang kita berpikir begitu kan, tunjukkan ya Allah wajahmu. Tetapi Allah tidak nunjuk-nunjukkan, sampai kita ketiduran, sampai kita menangis-nangis gitu kan, sampai kita semua orang mengejar-ngejar kita gitu kan, sampai mungkin kita jadi malu karena misalnya ada orang yang akhirnya berantem sama debt collector gitu kan. Nah, kadang hal-hal seperti itu kan kemalangan yang kita alami itu kadang kita mempertanyakan di manakah Allah bagi kita. Nah, saya tidak ingin menghibur saudara, karena saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Ketika semua jalan tertutup, ketika pintu tidak ada yang terbuka, ketika waktu seolah habis, saya pernah mengalami. Dan saya ingin sharing pada saudara, Allah tetap ada. Allah tidak jauh dari kita. Saya cuma mau bilang, Allah ada. Allah tidak pernah jauh daripada kita.
Tapi masalahnya apa? Karena kita berpikir menurut kita sendiri. Jadi saya mendapat dapat analogi seperti ini. Ketika ada seorang anak kecil belajar untuk berdiri, belajar untuk jalan, dia sering jatuh. Nah, dia sering jatuh, bahkan kejedut lah, terpleset lah, dia nangis, lalu dia bangun lagi, dia nangis dan dibangun lagi. Lalu orang tuanya cuma bilang, ayo kamu bisa nak, besok lagi ayo ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, orang tuanya selalu nganggap, ayo kamu bisa nak, ayo kamu bangkit, ayo kamu bisa berjalan gitu. Ya sebenarnya Allah ada. Begitu ngomong gitu sama kita, masalahnya kita nggak dengar. Itu masalahnya. Ya, jadi ketika saya mengalami semua itu, saya belajar untuk mendengar Allah. Saya belajar mendengar untuk mendengar firman-Nya. Apa sih yang dia mau? Apa sih yang dia katakan kepada saya ketika saya jatuh, ketika saya ketimpa tangga, ketika saya udah ketimpa tangga, ketimpa lagi lemari gitu kan. Nah, kadang saya juga bertanya. Hal yang sama seperti saudara juga alami. Di mana Allah? Kok kemalangan saya bertubi-tubi? Nah, kadang-kadang setelah saya menyadari, ya saya cuma senyum. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Saya bisa bangkit, saya bisa bangun. Saya bisa berdiri, saya bisa lanjutkan. Walaupun kemalangan itu tetap ada, tapi saya bisa lewati. Jadi sebenarnya itulah yang diingini Allah. Dia melatih kita. Seperti orang tua yang melatih anaknya untuk dia berjalan, dia biarkan jatuh. Dia cuma kasih bilang, ayo bangun lagi. Dia biarkan jatuh, ayo bangun lagi. Kamu pasti akan menemukan cara. Sampai akhirnya seorang anak kecil itu menemukan cara. Bagaimana caranya dia bisa berdiri sendiri. Bagaimana caranya dia berjalan ya. Biasanya anak kecil kan kalau setelah belajar berdiri, jalannya langsung lari. Nah, sampai akhirnya anak kecil itu menemukan jalan yang baik seperti apa. Supaya dia tidak cilaka. Nah, demikian juga. Sebenarnya Allah itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia itu seperti udara, seperti napas kita. Dia selalu ada. Ya kecuali tadi saudara bukanlah orang yang percaya kepada Allah. Jadi saya ngomong kepada orang yang percaya kepada Allah, kepada Allah yang hidup lagi. Jadi ya kembali lagi, Allah yang mana yang kita sembah, Allah yang mana yang kita percaya bahwa dia hadir dalam hidup kita. Itu juga penting. Nah, jadi inilah waktunya kita datang kepada Allah. Jadi seringkali keadaan itu sebenarnya untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ya, ketika kita menjauh daripada Allah, ya, ketika kita tidak punya waktu untuk ngobrol sama Allah, nah Allah izinkan bahwa dia sepertinya menjauh. Allah izinkan bencana-bencana, kejadian-kejadian supaya kita itu berteriak, ya Allah, gitu kan? Supaya kita berteriak, supaya kita tidak lagi minta tolong kepada manusia. Karena ketika semua jalan tertutup, ketika tidak ada orang pun yang menolong kita dan tidak ada jalan keluar, waktu sudah habis, gitu kan? Ibaratnya lah, ya sudah tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki, sudah tidak ada waktu lagi untuk bayar ini bayar itu. Ya kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Jadi saya belajar bahwa Allah izinkan itu dalam hidup kita supaya kita mengingat waktu kita. Kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita memang benar beriman kepada Dia, sebenarnya waktu kita untuk ngobrol sama Allah harus lebih banyak. Ya, jadi saya ketemu dengan teman-teman ya dari berbagai agama ya. Orang Muslim rata-rata 5 kali 5 menit. Jadi hanya 25 menit dalam sehari ngobrol sama Allah. Dari 24 jam ya, dari 24 jam 25 menit ngobrol. Nah, tapi saya ketemu dengan orang-orang yang lebih dari itu ya. Dia selalu terhubung dengan Allah, dia selalu berdoa ya. Jadi sekali berdoa saja dia bisa 1 jam. Jadi satu kali ya. Kalau orang Muslim 5 kali 5 ya kan, pagi siang malam itu. Hidupnya beda. Jadi 1 kali ketemu 1 jam ngobrol gitu, ibaratnya berhubungan dengan Allah gitu kan. Beda dengan yang 5 kali 5 menit yang hanya tergesa-gesa. Nah, di situ saya belajar. Ada banyak orang juga yang memang melakukan hal ketika kita haus dan lapar, mencintai Allah lebih daripada apapun, kita akan mau berhubungan dengan Dia.
tidak menganggap dia itu apa ya, sebuah patung yang di depan kita terus kita ngobrol terus kita pergi. Enggak seperti itu. Dan banyak dalam kehidupan kita seperti itu. Allah dianggap patung sama kita. Udah ngobrol 5 menit terus udah ngomong nih, kita nggak dengar dia ngomong, ya udah kita pergi. Segitu terus kita lakukan. Nah, saya pun melakukan hal yang sama, hal seperti itu dulunya ya. Ini saya belajar bahwa nggak bisa ya, ketika kita punya anak, ketika kita punya istri, hubungan yang jalin terbaik adalah ketika kita banyak ngobrol dengan mereka. Ketika hubungan kita ya ketemu istri ngobrol pagi, ketemu istri ngobrol malam, dipastikan nanti Anda mudah selingkuh atau istri Anda mudah pindah ke lain hati. Pasti begitu. Kenapa? Karena hubungannya tidak terjalin, ya kan? Karena itu saya belajar di setiap saat, setiap waktu, saya coba belajar untuk tetap terhubung kepada Allah. Bahwa Allah itu ada. Ya walaupun saya jatuh, walaupun saya mengalami sakit penyakit, ya hal yang paling lama yang saya alami adalah sakit kaki saya ketika bengkak dan bernanah ya. Itu sampai 9 bulan dan sekarang baru sembuh. Itu hal yang gimana ya, yang membuat saya dekat kepada Allah, yang mempercayakan bahwa sakit ini hanya bisa sembuh karena Allah. Jadi saya hanya minum obat 1 bulan karena antibiotik itu merusak gigi saya ya, membuat gigi saya pada keropos. Ya udah, saya akhirnya melepaskan semua obat, tidak lagi pakai yang namanya alkohol, tidak lagi memakai Rivanol untuk, sudah saya bersihkan pakai air biasa saja, tapi saya berdoa setiap hari. Ketika sudah berbulan-bulan berdoa tidak sembuh, saya serahkan, terserah ya, sama seperti saya ngomong sama istri saya, terserah kamu apa maumu, ya kan. Ini saya ngomong terserah Allah, apa maunya Allah, kapan maunya sembuh terserah Allah, tapi saya percaya Allah pasti akan sembuhkan, dan itu sembuhkan setelah 9 bulan. Jadi selama 9 bulan itu saya kadang bertanya, benar nggak sih Allah itu yang bisa menyembuhkan? Benar nggak Allah itu ada? Nah itu yang mungkin yang dipertanyakan juga oleh kita semua ya saudara-saudara. Jadi saya hanya bagi sharing ya. Jadi kita kadang tidak bisa merubah keadaan, tetapi Allah bisa ya. Karena itu saya selalu belajar. Ketika saya merasa bahwa Allah tidak ada beserta saya, merasa di mana dia, saya tetap berharap dia hadir. Nah, keyakinan saya untuk dia hadir, entah kapan dia hadir, entah kapan dia menolong, ya kan? Sama seperti orang tua yang membiarkan anaknya jatuh bangun untuk dia belajar berdiri, saya percaya itu. Dia mengizinkan saya jatuh, dia mengizinkan saya bangun, dia mengizinkan saya jatuh, dan dia mengizinkan saya bangun supaya saya menjadi kuat dan tahu bagaimana caranya bangun setelah jatuh. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi Allah bisa. Jadi tetaplah terhubung sama Allah, sekalipun Allah itu seperti tidak mendengar, Allah itu tidak melihat. Ya, Allah itu pura-pura apa? Ya pura-pura tidak mendengar lah, pura-pura tidak melihat. Nah, Allah itu sepertinya bisu gitu. Allah itu sepertinya tidak memberi petunjuk, tapi percayalah bahwa Allah itu tetap ada, tetap melihat kita, matanya tetap memandang kepada kita ya. Ya, kita dianggap seperti anak katanya, diliatin terus, diperhatikan terus ya. Walaupun ada miliaran orang di muka bumi ini, tapi semua orang dia perhatikan satu persatu. Itu kan hebatnya Allah kita. Nah, terus karena kita tidak bisa merubah keadaan, ya kita serahkan kepada Allah. Allah yang bisa. Jadi bisa jadi keadaan itu sebenarnya untuk merubah kita. Keadaan yang Allah izinkan dalam kehidupan kita itu untuk merubah kita supaya kita lebih dekat kepada Allah. Ya, dalam banyak hal kehidupan saya justru ketika orang jatuh, ketika orang miskin, ketika orang celaka, orang kan lebih banyak doanya. Ya biasanya doanya apa? Asal-asalan terus kabur. Ini enggak, habis doanya sambil nangis-nangis, sambil sujud-sujud, terus sambil baca-baca firman gitu kan. Kan itu membawa apa? Membawa kedekatan kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah ingin gitu loh kita dekat kembali kepada Allah gitu kan. Allah izinkan segala sesuatu terjadi supaya kita memang, Allah rindu kita berkomunikasi dengan dia gitu. Supaya kita bisa memuliakan dia, supaya kita bisa mengenal dia, siapa dia gitu kan. Ya, dalam hal-hal seperti ini kita harus belajar sebenarnya. Ya, bagaimana hidup kita itu ada dalam pimpinan Allah ya. Allah itu dia selalu memperhatikan kita. Sekalipun kita merasa dia tidak ada bagi kita, tetapi
kuasanya yang menyertai kita, pertolongannya sebenarnya sudah menanti ya. Cuma memang kadang ya, kita ini kan manusia, punya pikiran dan perasaan sendiri yang tidak benar. Nah, itulah sebenarnya yang diuji. Seberapa jauh sebenarnya kita mencintai Allah? Apakah Allah itu cuma jadi ATM kita ketika kita tidak punya uang lalu minta? Apakah Allah itu cuma jadi tameng kita gitu kan? Kalau kita punya masalah kita berlindung di balik dia, kalau nggak punya masalah ya kita biarin aja gitu kan? Apakah Allah itu kita anggap orang yang punya utang sama kita? Jadi kalau kita punya masalah kita tagih-tagih terus ya kan? Kita tagih-tagih janjinya, kita tagih-tagih di mana Allah, di mana perlindungannya gitu kan? Di mana kok Allah nggak jawab doa? Di mana kok saya nggak dikasih rezeki? Di mana kok Allah, anak saya mau masuk sekolah sampai sekarang belum ada uangnya gitu kan? Nah, kadang-kadang karena kita menganggap Allah seperti itu ya wajar kalau Allah sebel gitu kan? Karena sebenarnya nggak seperti itu. Ya, kadang saya berpikir begini, kadang-kadang kita memperlakukan Allah tidak manusiawi. Ya, saudara, kalau para istri yang memperlakukan suaminya seperti memperlakukan orang yang punya hutang, ya kadang juga seorang suami kadang memperlakukan istrinya seperti seorang pelacur, ya seperti seorang babu yang minta dilayani terus. Coba kita perhatikan hidup kita. Yang paling sering kita tidak sadar adalah ketika kita memperlakukan Allah seperti babu, memperlakukan Allah seperti kita nagih hutang, seperti kita debt collector, apa aja dipinta, minta mobil, minta motor, minta jam, minta uang, seperti itu. Nah, itu yang harus kita rubah. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya kita tidak menganggap dia Allah. Saudara tahu kalau saudara punya tuan ya, kerja pada seseorang, atau anggaplah ada raja, kita ini bekerja untuk raja, kita kan tidak akan minta sembarangan kepada raja. Nggak punya duit pun malu ngomongnya kan ya, keluarga sakit mau minjam uang pun pasti malu. Nah, kadang kita tidak pernah malu, kepada Allah kan begitu. Nah, dianggap dia gampang, tetapi tetap aja setelah berdoa ngambilnya kemana uangnya, minta tolongnya ke orang. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama. Kita belajar bersama-sama bagaimana mengenal Allah, kita belajar bersama-sama bagaimana bahwa Allah itu sebenarnya selalu ada dekat dengan kita. Cuma kitanya saja yang ingin menjauh sebenarnya. Karena kita tidak ingin mempercayai dia. Ketika kita punya masalah, kita tidak ingin mempercayai dia. Ya kan? Ya, kita anggap dia seperti apa? Saya pernah ngomong sama istri saya gitu. Jangan anggap Allah itu seperti talenan. Hanya untuk menjadi tumpuan terus. Perlakukan dia dengan hormat. Nah, masalahnya karena kita tidak pernah memperlakukan Allah itu dengan hormat. Sujud kepada dia itu dengan hormat. Minta sesuatu kepada dia dengan hormat. Ya kan? Ketika kita minta sesuatu kepada atasan kita, minjam uang lah sebenarnya. Pak, boleh nggak saya ngomong? Kan kita gitu. Boleh nggak saya pinjam uang sedikit aja? Nah, kita tidak pernah melakukan Allah seperti itu. Ya, kadang-kadang kita menganggap Allah itu kayak punya utang sama kita, jadi kita mintanya itu luar biasa galaknya gitu kan. Nah, itu yang harus kita pelajari, itu harus kita ubah kalau kita ingin mengenal Allah, kalau kita ingin merasa bahwa Allah itu beserta sama kita. Allah nggak di mana-mana kok ya, tapi semua orang pernah mengalami, sama seperti saya juga mengalami. Di mana Allah ketika kita menderita? Kenapa Allah izinkan segala sesuatu datang bertubi-tubi? Sudah jatuh ketimpa tangga, ada lemari juga yang jatuh nimpa ya. Hal itu wajar dialami oleh semua orang, tapi Allah berkehendak melalui semuanya itu supaya kita mengenal dia, ya kan? Mengenal siapa Allah itu, mengenal Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, mengenal Allah yang memberikan pertolongan, mengenal Allah yang menyelamatkan, mengenal Allah yang mencukupkan, mengenal Allah yang menjawab semua kebutuhan kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, semoga renungan kita ya, sharing kita pada sore hari ini memberikan pencerahan sehingga kita tidak akan pernah mengeluh lagi di mana Allah saat kita menderita, di mana Allah saat kita membutuhkan dia. Ya, semoga apa yang kita sharekan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk komen ya, untuk kita berdialog, untuk kita saling
menguatkan satu sama lain untuk kita berbagi kesaksian hidup. Boleh silakan di komen ya, supaya kita saling menguatkan satu sama lain ya. Sama manusia kita harus saling menguatkan, saling meneguhkan, dan kita akhirnya bisa memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan kita ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam secangkir kopi, jangan lupa ngopi.